Kita lanjutkan pembahasan kita yang setelah kemarin yang seri pertama mengenai tauhid atau sema atau syahadat Kristen, bahwa Allah itu satu, sama melanjutkan dari Alkitab Perjanjian Lama yang di pembahasan nomor 1 sudah kita bahas dari ayat-ayatnya, bahwa Nabi Musa sudah menulis dari pernyataan Nabi Musa sendiri bahwa Allah itu esa, juga Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Nah, kemarin sudah ke kemusyrikan yang nomor 1 dan 2. Yang nomor 1 itu kemarin memuja malaikat, yang nomor 2 memuja pemimpin agama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang nomor 3, yaitu kemusyrikan yang tak kalah pentingnya, yang ditentang oleh Alkitab, yaitu memuja harta benda. Jadi kemusyrikan yang ketiga, memuja harta benda. Dalam bentuk kemusyrikan yang telah kita bahas sebelumnya, penekanan diletakkan pada bentuk keyakinan yang salah, arah akan hal yang bersifat adikodrati. Sedangkan apa yang kita bahas sekarang ini adalah tumpuan harap yang salah, arah dalam sifat akhlak manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan selalu mengharapkan untuk memuja sesuatu. Jika bukan Allah yang benar yang disembah, maka makhluk akan menjadi gantinya disembah manusia. Sebagaimana dikatakan di Roma 1 ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuja selama-lamanya. Amin. Di antara benda ciptaan atau makhluk yang mudah menjadi tumpuan harap atau pemujaan manusia adalah harta benda. Al-Masih mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 6 ayat 19, 21 dan 24, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, karena hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, atau harta benda, kekayaan, uang, itu mamon ya. Dan juga Lukas 16 ayat 12 sampai 14. Dan jikalau kamu tidak setia pada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dari pengajaran Al-Masih ini jelas dinyatakan bahwa mengumpulkan harta sebagai tumpuan harap dan sebagai pujaan adalah merupakan perbuatan musyrik, karena merupakan penyembahan kepada makhluk, sehingga harta benda itu menjadi tuan atau sesembahan di samping Allah, dan manusia menjadi hamba dari harta atau hamba dari uang. Mamon atau harta benda menjadi tandingan Allah dalam hidup manusia yang seperti itu. Manusia yang seharusnya hanya bertuankan Allah dan menjadi abdi dan hambanya, sekarang bertuankan mamon atau harta dan menjadi hamba dari harta dan uang itu. Itulah sebabnya kitab suci memberi peringatan sebagai berikut di 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Itulah sebabnya dari 1 Timotius 6 ayat 17,
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah saja. Harta dapat membuat orang menyimpang dari iman, dan harta serta kekayaan dapat menjadi tumpuan harap sebagai tandingan Allah, atau bahkan pengganti Allah. Itulah sebabnya tamak akan harta atau keserakahan itu dikategorikan sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dan karena terlekat cinta pada harta itu disamakan dengan penyembahan berhala, maka kepada orang muda yang kaya yang merasa dirinya cukup beragama namun hatinya terlekat pada hartanya, Yesus Kristus mengatakan di Matius 19 ayat 21-23. Jikalau kamu hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Hidup beragama menjadi bubar hanya karena sayangnya pada harta, lebih daripada sayang kepada orang miskin maupun harta di surga. Dia merasa sedih kehilangan harta sebab harta itu menjadi ilah baginya. Itu sebabnya orang kaya seperti ini memang dikatakan sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Karena sesembahannya bukanlah Allah namun berhala, harta yaitu keserakahannya sendiri. Maka murka Allah lah yang akan diterimanya, bukan kerajaannya. Untuk itulah dengan tegas Al-Masih memberi peringatan yang sangat tajam akan ketamakan itu. Di Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tak tergantung pada kekayaannya itu. Demikianlah sebenarnya masih banyak lagi bukti-bukti dari kitab suci yang menunjukkan bahwa harta benda dan kekayaan itu dapat menyimpangkan iman manusia kepada kemusyrikan dengan menjadikannya sebagai tumpuan harap dan sebagai tandingan atas pengganti Allah sendiri. Namun kitab suci juga memberi pemecahan dan pengajaran bagaimana kita dapat menyucikan harta milik kekayaan kita agar bukan menjadi tandingan dan pengganti Allah serta tak menuntun kita kepada kemusyrikan yang mendatangkan murka Allah itu. Di Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Karena harta itu juga benda ciptaan milik Allah, maka itu pun harus tunduk kepada Allah. Maka satu-satunya jalan agar manusia tidak jatuh dalam kemusyrikan melalui harta miliknya adalah mengabdi dan menghambakan harta tadi kepada Allah dengan menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Dengan cara itu sajalah harta itu menjadi suci dari beban kemusyrikan dan noda pemberhalaan. Sedangkan bagaimana kita memuliakan Allah dengan harta dan menghambakan harta kepada Allah, itu dijelaskan demikian. Ikatlah persahabatan atau lakukan perbuatan baik, saleh dan bijak semacam persahabatan itu dengan mempergunakan mamon atau melalui harta kekayaan yang engkau miliki. Maksudnya mamon yang tidak jujur. Yang tidak jujur artinya yang tidak tetap dan selalu berubah keadaannya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong, artinya supaya jika harta kekayaan itu sudah tidak berfungsi dan tak
kita butuhkan lagi, terutama pada saat kita mati. Maksudnya ya kau mati, kamu diterima dalam kemah abadi. Di surga lah sebagai ganti kekayaan itu. Lukas 16 ayat 9. Beberapa cara mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon atau berbuat kesalehan, kebajikan, dan kebaikan dengan menggunakan harta kekayaan itu dijelaskan oleh Al-Masih demikian. Jualah segala milikmu, terutama bagi mereka ini atau terutama bagi mereka yang terpanggil untuk hidup 100% bagi mengabdi kepada Allah di dalam Kristus, yang dalam praktek iman Kristen sekarang menjadi rahib. Dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Di Lukas 12 ayat 33 dan 34. Juga dijelaskan lagi oleh kitab suci di 1 Timotius 16 ayat 17 sampai 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 17-18. Sedangkan kesukaan memberi dan membagi, yaitu bersedekah, itu dapat dinyatakan dalam banyak hal yang oleh Tuhan Yesus sendiri dinyatakan demikian. Sebab ketika aku, dalam kurung sang raja dan hakim kekal atau Al-Masih, lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Maka dengan cara memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum pada orang yang kehausan, memberi tumpangan bagi orang yang terasing, memberi pakaian orang yang telanjang, melawat orang yang sakit, mengunjungi orang yang terpenjara, singkat kata segala perbuatan yang bijak untuk kemanusiaan demi mengangkat dan menolong kehinaan si papa dengan menggunakan harta milik kita yang dilandasi iman kepada Kristus. Itu adalah cara kita mengabdikan dan menghambakan harta kita atau milik kita kepada Allah dan memuliakannya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu dikatakan oleh Al-Masih sebagai melakukan untuk Dia sendiri. Kitab suci juga mengajarkan bahwa di samping bersedekah dan berbuat baik secara umum pada saudara yang paling hina atau segenap manusia papa dan segala di dunia ini, terutama juga harus memperlihatkan saudara-saudara kita sesama kita orang Kristen yang seiman dengan kita, sebagaimana dikatakan Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Memang ada skala prioritas jenjang dalam yang lebih diutamakan dalam kita membagikan apa yang kita miliki sebagai bakti kita kepada Allah. Dan sama kaum beriman itulah prioritas utama, dan kepada kaum beriman pun ada beberapa cara di mana kita dapat mengabdikan harta milik itu kepada Allah. Al-Masih merujuk kepada praktek-praktek keagamaan yang tak pernah dikecamnya pada dirinya sendiri. Namun penyalahgunaan akan praktek tadi oleh para pelakunya itu mendapat kecaman pedas, yaitu praktek zakat atau perpuluhan sebagai mana dikatakan di Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar,
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu persepuluhan maksudnya harus dilakukan, dan yang lain dalam kurung keadilan, belas kasihan dan kesetiaan juga jangan diabaikan. Matius 23:23. Orang Farisi dan ahli Taurat dikecam karena kemunafikan sikap dalam ibadah mereka dalam hal menegakkan zakat atau perpuluhan. Namun sistem ibadah itu sendiri dijunjung tinggi oleh Al-Masih. Dia mengatakan bahwa yang satu yaitu persepuluhan itu harus dilakukan. Namun itu harus disertai dengan semangat yang lain, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Disinilah letak keharusan persepuluhan menurut ajaran Al-Masih yang berbeda dengan praktek-praktek para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Kecaman terhadap sikap munafik orang Farisi ini dilanjutkan oleh Al-Masih dengan memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berdoa kepada Allah. Yang satu orang Farisi yang membanggakan ketaatan ibadahnya. Di Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, yaitu menurut kebiasaan Yahudi hari Senin dan hari Kamis. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Dan di Lukas 18 ayat 13. Dan yang lain pemungut cukai yang berdosa dan tak dapat berdoa karena malu dan rasa tak berartinya di hadapan Allah kecuali mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lukas 18 ayat 13. Dari kedua orang ini Al-Masih mengatakan ibadah si pemungut cukai ini yang diterima Allah. Sedangkan si orang Farisi tidak diterima. Yang tak diterima itu bukan sistem ibadahnya, puasa dan zakat persepuluhan itu, namun sikap pamer, membadik dada, dan tinggi hatinya, sebagaimana disebutkan dalam lebih lanjut oleh Al-Masih di Lukas 18 ayat 14. Sebab barang siapa meninggikan diri atau seperti orang Farisi tadi, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri dalam kurung seperti si pemungut cukai itu, ia akan ditinggikan. Jelas kepada kita bahwa Al-Masih tidak mengecam puasa maupun zakat sepersepuluhan, namun memberikan penjelasan bagaimana puasa maupun zakat sepersepuluhan itu harus dilakukan, yaitu dengan kerendahan hati. Demikianlah kita mendapat pelajaran bahwa menurut Al-Masih, Isa Al-Masih, zakat dari sepersepuluhan dan dari penghasilan kita itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, namun harus dilakukan dengan segala kerendahan hati, keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Demikianlah dengan kita memberi zakat sepersepuluhan dari penghasilan kita, kita telah menyucikan harta milik kita itu dari noda kemusyrikan, ketamakan, dan keserakahan. Jadilah harta milik itu suatu berkat yang memuliakan Allah. Dan tak kalah pentingnya dari bentuk kemusyrikan yang ditentang kitab suci ini adalah memuja hawa nafsu. Hal itu dinyatakan oleh kitab suci demikian di Filipi 3 ayat 18 dan 19. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang dimaksud sebagai seteru salib Kristus adalah seteru terhadap segala praktek kehidupan yang rela mengendalikan, melawan, dan memerangi hawa nafsu sampai mati hawa nafsu tadi, sebagaimana sebagai penerapan makna salib itu bagi kehidupan. Sebagaimana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Karena menolak memerangi hawa nafsu, maka orang yang demikian menjadikan keinginan perut, aib dan segala perkara duniawi itu sebagai Tuhan mereka. Inilah bentuk pemberhalaan hawa nafsu dan egoisme pribadi manusia.
dan ini pun termasuk kemusyrikan yang harus dilawan. Dengan memahami semuanya itu, maka umat Kristen diajar untuk betul-betul memiliki jiwa tauhid yang murni, dan dalam sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab dari 1 Korintus 8 ayat 4, tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang esa. Demikian wujud-wujud Allah-Allah yang lain kita sudah belajar. Yang paling pokok adalah 3 tadi. Yang pertama adalah jangan sampai kita menyembah malaikat, yang kedua jangan sampai kita menyembah tokoh-tokoh agama yang sangat pintar sehingga kita lupa diri bahwa itu adalah hanya utusan Allah. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kita diperhamba oleh harta. Demikian mengenai syahadat 1 dan 2 sudah kita selesaikan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.